Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Priyadi. Saya adalah mahasiswa Politeknik TDC Bandung, Prodi Teknik Informatika, kelas karyawan. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana cara kita membuat kalkulator dengan bahasa pemrograman yang sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++ dan aplikasi Dev C++. Video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah algoritma pemrograman, dan khususnya untuk saya adalah untuk lebih memahami tentang materi function. Oke, kita mulai tutorialnya. Di sini ada lambang dari House Targaryen. Kebetulan saya suka sekali dengan House of the Dragon and Game of Thrones, makanya saya pakai wallpaper ini. Pertama kita akan membuka Dev C++. Awalnya kita bisa mulai dengan Ctrl N untuk memulai membuat program. Lalu seperti biasa kita akan menuliskan include IOStream dan using name space std. Kenapa kita menggunakan ini? Karena di bahasa C++ itu sangat polos ya. Dia tidak tahu cara melakukan apa-apa, termasuk cara menampilkan teks ke layar atau membaca ketikan dari keyboard kita gitu. Nah, kayak kita melakukan mengetik include IOStream. Kenapa? Itu adalah fungsinya untuk kayak, hey, sebelum menjalankan programku, tolong ambilkan kotak perkakas bernama IOStream dari perpustakaan atau library di C++. Kemudian di dalam kotak IOStream inilah tersimpan perintah cout. Itu untuk ditampilkan nanti ke layar gitu, outputnya. Dan cin untuk apa? Untuk menerima input dari keyboard yang kita ketik. Jadi tanpa baris ini, si komputer akan bingung saat kita mengetik cout gitu. Oke, kita lanjut. Kita bisa memakai di sini switch ya. Switch. Kita kasih pilihan dan kasih kurung kurawal. Enter. Kenapa kita memakai switch? Karena untuk pernyataan switch ini sangat ideal digunakan ketika kita membuat sebuah menu pilihan seperti memilih angka 1-5. Jadi daripada Anda menulis pernyataan kondisional menggunakan if dan else yang sangat panjang gitu ya, jadi lebih baik kita menggunakan switch yang jauh lebih rapi, terstruktur, dan sedikit lebih cepat diproses oleh komputer gitu ketika kita mencocokkan angka. Oke, kita lanjut ya. Pilihan pertama ada case pertama di sini. Case pertama dan titik 2. Ketik cout. Ketik cout. Di sini case pertama kita akan menggunakan penjumlahan ya. Kita memakai penjumlahan untuk case pertama. Tuliskan hasil penjumlahan. Kemudian kurung buka. Nah, di sini kita pakai A. Kemudian plus dan B
kita tutup kurung di sini, lalu sama dengan di sini kita ketikkan seperti ini, A misalkan plus B, oke. Dan seperti biasa kita akhiri dengan NDL, jangan lupa titik komanya. Kemudian ketikkan break ya, titik koma juga. Kenapa kita menggunakan break? Karena break ini seperti rem darurat gitu, atau perintah berhenti. Jadi kalau kita menggunakan C++ di struktur switch ini, jadi si switch ini memiliki sifat bablas gitu ke bawah, atau bahasa kerennya fall through gitu ya, fall through. Jadi misalkan jika kita tidak mengetikkan atau menggunakan break ini di akhir case pertama, maka setelah komputer selesai melakukan penjumlahan, ia akan terus meluncur ke bawah gitu, dan ikut menjalankan case 2, case 3, dan seterusnya dengan menambahkan break. Dengan menambahkan break, si komputer diinstruksikan, oke, gitu. Kamu sudah menemukan yang cocok, kerjakan, lalu segera keluar dari blok switch ini, seperti itu. Oke, kita lanjut di case kedua. Kita akan menggunakan pengurangan ya. Jadi kita bisa tulis hasil pengurangan buka kurung kita tinggal ketikkan teks yang sama, hanya saja pengoperasiannya itu berbeda. Kalau tadi kita penjumlahan, karena ini case kedua, kita akan menggunakan operasi pengurangan. Jadi tinggal ketikkan saja A, kemudian kurang B, jangan lupa seperti biasa kita pakai ini ya, tanda kutip 2, kemudian tutup kurung, sama dengan A min B atau kurang B. Seperti biasa memakai NDL dan titik koma. Kemudian tetap memakai break ya. Di sini ada typo. Nah, case ketiga kita ketikkan teks yang sama, hanya saja pengoperasiannya itu berbeda ya. Kalau tadi penjumlahan pengurangan, kita di sini memakai perkalian. Jadi kita bisa ketikkan hasil perkalian, buka kurung, tanda kutip, ketikkan teks yang sama A di sini seperti ini, pakai bintang ya untuk perkalian. B, jangan lupa tanda kutip 2, di sini kasih tutup kurung, kemudian sama dengan tanda kutip lagi A dikali B, NDL. Seperti biasa kita tutup dengan break. Oke. Dan yang keempat adalah pembagian. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita menggunakan teks yang sama,
case 4 titik 2 cout, karena ini adalah pembagian, kita tulis hasil pembagian, kemudian buka kurung, masukkan teks yang sama. Di sini kita pembagian memakai garis miring ya. B sama dengan A bagi B, NDL, jangan lupa titik koma, dan di sini kita bisa pakai float ya, kasih tutup buka kurung float, kemudian kita di sini bisa pakai float karena mungkin akan ada koma gitu ya dari hasil pembagian ini. Jadi kita pakai float A slash atau bagi P baru NDL. Oke. Lalu kita bisa mengetikkan ini cout error, perintahnya ya, error jika angka kedua tidak boleh 0, khusus untuk pembagian ya. Jadi nanti si program akan menampilkan error jika angka kedua yang kita ketikkan adalah 0. Pakai tanda seru. Nah, seperti ini. Kemudian seperti biasa NDL titik koma. Kita bisa cek dulu, takutnya ada typo atau beberapa kesalahan, biasanya salah ketik yaitu typo atau posisi si teks gitu ya. Jadi kita bisa cek dulu di sini apakah ada sesuatu yang salah. Jika ada, kita bisa membetulkan gitu ya, karena nanti akan error gitu. Case 5 ya. Case 5 ini kita gunakan untuk hasil modulus ya. If B tanda seru sama dengan 0 gitu ya. Di sini kita tinggal ketikkan kurung kurawal, kemudian cout-nya hasil modulus buka kurung A. Jadi modulus ini untuk persenan ya teman-teman. A misalkan ya, tanda kutip, kasih tanda persen ya teman-teman, persen B seperti biasa. Di sini kurung tutup sama dengan A persen B
seperti biasa kita tutup dengan LDL. Nah, kemudian kita bisa memakai else ya di sini. Else kurung awal cout misalkan ya. Error jika angka kedua tidak boleh 0 untuk modulus. Sama ya seperti tadi pembagian gitu ya. Jadi jika angka kedua yang kita inputkan 0, si program akan membacanya error seperti itu. NDL ya seperti biasa. Di sini kita bisa memakai break lagi ya. Default, kita bisa nulis default cout pilihan tidak valid, silahkan pilih angka 1 sampai 5. Titik. Seperti biasa kita tutup dengan LDL dan titik koma. Lalu langkah berikutnya adalah memasukkan variabelnya ya, integer main. Kurung-kurung awal lagi. Kita pakai 3 variabel ya. Integer, variabel pertama adalah angka pertama, kemudian angka kedua, dan angka ketiga. Seperti itu. Atau menu ya, karena nanti kita akan memilih operasi apa saja yang akan kita pilih gitu ya. Kemudian titik koma. Nah, di sini agar rapi, di outputnya nanti kita bisa menggunakan atau ngetik seperti ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 misalkan. Untuk rapi atau nah, seperti itu. Seperti biasa memakai NDL. Kemudian cout. Misalkan apa nama ininya ya, kalkulatornya. Kita ketik saja program kalkulator sederhana misalkan ya. Ini optional saja ya. Oleh Yogi seperti itu. Seperti biasa ketikkan NDL. Lalu cout, masukkan lagi, kita bisa copy paste saja ya, biar rapih gitu ya nantinya di si outputnya. Tutup kurung pakai tanda kutip, lalu NDL. Nah, seperti ini. Ini sepertinya kurang 1 ya. Nah, oke.
langkah berikutnya. Jadi yang pertama itu kita akan meminta untuk menginputkan angka pertama lebih dahulu gitu. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Tulis cout, atau kita biar tidak ini n n ya, gini komen ya, jadi ini nanti tidak terbaca apa-apa, hanya untuk kita saja gitu, biar tidak pusing ya. Meminta misalkan ya, input angka terlebih dahulu. Oke. Nah, kita bisa mengetikkan cout, misalkan masukkan angka pertama titik 2 ya, kemudian titik koma. Nah, si in jangan lupa pasti berkebalikan dengan si out ya gitu. Angka, karena kita memanggil variabel angka yang tadi kita tulis di atas ya. Kemudian si out masukkan angka kedua ya, titik 2. Jangan lupa tutup dengan titik koma, dan si in-nya sama, kita memanggil angka kedua, titik koma, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita bisa menuliskan teks seperti tadi ya, slash gitu ya, n 2 titik menampilkan menu pilihan. Jadi nanti ada beberapa menu pilihan yang bisa kita pilih. Adanya kayak seperti misalkan menu pertama atau pilihan pertama itu ada penjumlahan, pilihan kedua ada pengurangan, pilihan ketiga ada perkalian, pilihan keempat ada pembagian, dan begitu seterusnya ya. Setelah itu kita bisa ketikkan cout tanda kutip n untuk nanti di outputnya ya. Pilih, karena kita nanti akan memilih nomor berapa yang akan kita ketik gitu ya, atau munculkan gitu, 1, 2, atau 3. Jadi di awal outputnya kita bisa mengetikkan pilih operasi matematika, seperti ya, matematika titik 2. Kemudian seperti biasa kita tutup dengan NDL. Nah, si out berikutnya tanda kutip 1 misalkan, nanti ada penjumlahan seperti itu ya, kasih simbolnya. Nah, seperti ini, NDL. Kemudian yang kedua, si out kedua
ada pengurangan, kasih tandanya NDL cout ketiga ada perkalian jadi di sini kita bisa mengulang gitu ya teks yang pertama. Hanya saja kita mengubah operasi di sana gitu. Hanya tinggal mengubah operasinya saja. Penjumlahan kah, pengurangan kah, atau perkalian kah, seperti itu. Yang keempat ada pembagiannya, kasih ini slash yang ke 5 ada modulus. Persen ya. Jangan lupa tutup dengan NDL. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa seperti tadi menuliskan tanda kutip 3 titik memanggil fungsi gitu berdasarkan pilihan ya, kayak seperti menjalankan kalkulator dari angka 1, 2 atau menu pilihannya seperti itu. Memanggil fungsi berdasarkan pilihan ya. Nah, terakhir kita bisa menampilkan di output seperti ini. And untuk penutupan agar lebih terlihat rapi ya. Slash nah seperti ini, NDL tutup, dan terakhir sekali seperti biasa untuk menutup semuanya kita menggunakan return 0. Oke, jadi ini adalah kode dari program untuk membuat kalkulator sederhana di bahasa pemrograman C++ menggunakan dev C++. Lalu kita bisa coba ya mengoperasikannya atau running gitu ya. Apakah works atau ada yang error? Semoga tidak. Simpan terlebih dahulu. Dan ya, program yang kita jalankan, yang kita buat ternyata bisa gitu berjalan, works ya. Di perintah di output ini kita disuruh memasukkan angka pertama. Misalkan kita kasih angka pertama 5 ya, dan angka kedua misalkan 2. Nah, kemudian di sini kita akan disuruh memilih beberapa pilihan operasi matematika yang ingin kita gunakan gitu. Di opsi pertama ada penjumlahan, di opsi kedua ada pengurangan, kemudian di opsi ketiga ada perkalian.
di 4 ada pembagian dan di 5 ada modulus. Kita tinggal menuliskan angka pertama, angka awalannya saja. Misalkan kita ingin menjumlahkan 5 tambah 2 berapa gitu ya. Kita tinggal ketik di sini angka 2 dan ya muncul hasilnya. 2 itu pengurangan ya, sorry. Dan muncul 5 kurang 2 adalah 3. Berarti program yang kita buat sudah benar ya. Kita akan mencoba misalkan perkalian ya. Angka pertamanya misalkan 12. Angka keduanya 5. Nah, kemudian kita masukkan perkalian adalah nomor 3. Dan 12 kali 5 adalah 60. Jadi seperti itu teman-teman. Tutorial dari membuat kalkulator sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++. Mungkin cukup sampai di sini. Oke teman-teman, tugas pertama sudah selesai saya buat, membuat sebuah kalkulator sederhana. Kemudian ada tugas berikutnya yang mana tugas tersebut adalah membuat fungsi pengonversian dari angka menjadi huruf seperti itu. Jadi contohnya mungkin kayak misalkan nilai kita 90 sebagai angka gitu, 90. Lalu kita ingin mengkonversi angka tersebut atau mengklasifikasikan angka tersebut ke dalam huruf A misalkan seperti itu. Jadi nilai kita adalah A ya, seperti itu. Atau misalkan 80 angkanya dan kita ingin konversi atau klasifikasikan ke dalam B misalkan seperti itu. Dan nilai kita jika 80, nilai kita adalah B seperti itu. Mungkin analoginya seperti itu. Nah, kita akan mulai tutorialnya. Teman-teman, kita buka lagi Dev C++. Kita bisa seperti biasa menuliskan include, kemudian iostream, dan using namespace std ya, seperti tadi. Nah, di sini kita bisa tuliskan komen ya, fungsi misalkan untuk mengonversi angka menjadi huruf ya, seperti itu. Nah, tipe data yang kita gunakan di sini adalah char. Kenapa kita menggunakan char? Karena char itu singkatan dari karakter ya teman-teman. Dimana di C++ ini setiap data itu harus jelas jenisnya gitu ya, atau tipe datanya. Ya, kita menggunakan char karena hasil yang ingin kita dapatkan dari fungsi tersebut hanyalah satu huruf tunggal, yaitu A, B, C, D, E, atau X seperti itu ya. Kemudian kita bisa tuliskan konversi nilai. Di sini integer angka kurung awal if. Kita di sini menggunakan if atau else ya. Di sini kita ketikkan if ya, kemudian angka jika lebih dari 90 misalkan, and
angka kurang dari 100, misalkan seperti itu ya. Nah, kenapa di sini kita menggunakan if dan nanti akan ada else? Karena if else ini untuk menghadapi kasus yang rentang nilai atau kondisinya yang luas gitu ya. Jadi bukan pilihan menu yang pasti. Di program kalkulator sebelumnya kita menggunakan switch karena pilihannya mutlak gitu, 1, 2, 3, 4 atau 5. Tetapi untuk nilai huruf si syaratnya itu berupa rentang gitu. Pokoknya angka berapapun, misalkan dari 80 sampai 89 gitu. Pernyataan switch ini tidak bisa digunakan gitu untuk mengecek di antara gitu. Ia hanya bisa mengecek angka pasti. Oleh karena itu, kita wajib menggunakan if atau jika ya, dan else if gitu, kalau tidak atau jika gitu, untuk membuat pos-pos pengecekan yang mana si komputer itu nanti akan mengecek gitu ya, dari atas sampai bawah gitu. Jika else itu kalau tidak semuanya di bagian paling bawah gitu, bertugas sebagai keranjang sampah gitu. Analoginya seperti itu, untuk menangkap angka yang tidak masuk akal gitu, seperti minus 10 atau karena tadi kita menggunakan kurang dari 100 gitu ya. Nanti jika ada angka yang tidak masuk akal gitu, lebih dari 100, kayak misalkan 500 gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman. Setelah ini kita ketikkan return A gitu ya, titik koma. Kemudian else, kita pakai else di sini. Else if angka misalkan lebih dari 80 dan angka sebentar ya teman-teman, kita coba hapus dulu ininya. Dan angka kurang dari 90 gitu ya. Kemudian kolom kurawal, return B ya, titik koma. Nah, di sini ada lambang N ya. Nah, lambang N ini kita gunakan gitu ya untuk jadi jika angka lebih dari atau sama dengan 80 dan angkanya kurang dari 90, jadi apa yang terjadi gitu jika kita tidak memakai lambang N ini? Bayangkan kita menulis if angka lebih dari 80 gitu. Jika pengguna memasukkan nilai 1000
maka komputer akan bilang, oh ya 1000 kan lebih besar dari 80 gitu ya. Lalu ia akan memberikan nilai B, padahal 1000 itu tidak valid gitu ya. Dengan N ini kita membatasi atas dan bawahnya gitu, sehingga angka tersebut tidak bisa kabur dari rentang yang kita tentukan gitu. Nah, kemudian kenapa ada return? Return ini kita bisa mengingat kembali penjelasan void itu, void dari tugas kita sebelumnya, atau void itu adalah kosong ya. Jadi kenapa ada return? Return ini jika sebuah fungsi menggunakan void, jadi ia tidak perlu melaporkan hasil pekerjaannya gitu. Ia hanya mengeksekusi lalu selesai gitu. Nah, namun karena fungsi konvensi nilai ini kita awali dengan char, itu berarti fungsi ini punya janji atau kontrak dengan komputer gitu ya, analoginya. Kayak saya berjanji setelah selesai bekerja, saya akan menyerahkan sebuah data gitu. Dan data ini bertipe char kepada kamu gitu ya. Jadi kata return ini punya arti kembalikan atau serahkan gitu ya. Seperti itu. Kita akan lanjutkan ya, menuliskan program yang kita buat. Sorry, kita perbesar sedikit. Nah, return B, oke. Nah, kemudian untuk yang ketiga kita menggunakan else if lagi. Angka misalkan kurang lebih sama dengan dari 70 dan angka kurang dari 80. Kasih kurung awal, lalu return C ya. Nah, kemudian kita menggunakan else if lagi. Else if misalkan angka lebih dari sama dengan 60 dan angka kurang dari 70. Terus kembali return, dan di sini kita pakai D ya teman-teman, jangan lupa titik koma. Kemudian kita menggunakan else if, misalkan angka sama lebih dari sama dengan 0 dan angka kurang dari 60, seperti itu ya. Kita tulis return titik koma. Nah, kemudian kita bisa ketik di sini else
ke kurung kurawal, return X misalkan ya, titik koma slash X jadi kita gunakan sebagai penanda gitu ya, jika si angka tidak valid gitu ya. Misalkan minus 5 gitu kan, atau 150. Nah, jadi kita gunakan X sebagai tanda gitu ya, jikalau angkanya itu tidak valid gitu. Kemudian kita menggunakan integer main cout gitu ya, untuk nanti di outputnya agar terlihat rapi. Nah, seperti itu. Jangan lupa NDL, kemudian cout. Di sini kita tuliskan program konversi nilai huruf oleh Yogi, seperti itu. Kemudian NDL titik koma seperti biasa. Nah, tuliskan lagi seperti yang tadi. Kita bisa copy paste agar simetris. Nah, Ctrl C, Ctrl V ya. Nah, kemudian seperti biasa tutup dengan NDL titik koma. Nah, kemudian kita bisa meminta si pengguna untuk menginput gitu ya, meminta inputan dari pengguna gitu. Bisa tuliskan cout, masukkan misalkan nilai angka, kita kasih rulesnya 0 sampai 100. Titik 2 titik koma, cin nilai angka ya, titik koma. Nah, yang keduanya kita bisa memanggil fungsi itu dan menyimpan hasil di variabelnya nilai huruf atau char gitu, menggunakan konversi nilai angka gitu. Kemudian kita bisa menampilkan si hasilnya gitu ya, dengan cara ketik cout and hasil misalkan ya 3 saja, hasil konversi gitu. Kemudian 3 lagi dan tutup dengan NDL. Kemudian
kita bisa ketikkan if gitu ya, nilai huruf sama dengan X ya, kurung kurawal, else kembali kurung kurawal, kemudian cout nilai angka ya, titik 2 dipanggil si nilai angkanya, tutup dengan NDL seperti biasa. Kemudian cout misalkan nilai huruf ya, titik 2 titik 2 nilai huruf gitu ya, tutup dengan NDL. Nah, setelah ini kita bisa tutup agar lebih rapi dengan tampilan atau output seperti ini, agak panjang ya, dan NDL tutup kurung. Dan jangan lupa selalu menggunakan return ya, sini return no. Oke, kita tinggal F11, kita tinggal F11. Saya sudah menyimpannya terlebih dahulu tadi. Misalkan di sini kita disuruh memasukkan nilai angka dari range 0 sampai 100 gitu ya. Kita misalkan masukkan nilai 85 gitu ya. Nah, dia akan muncul gitu. Si konversinya itu B. Mungkin ini bisa seperti kayak nilai kita 8, jika nilai kita 85, kita akan mendapatkan nilai B gitu ya. Kita coba lagi. Nah, jika kita memasukkan nilai 90 misalkan. Nah, hasil konversi dari nilai yang kita dapat, misalkan 90, akan mendapatkan nilai A seperti itu ya. Yang terakhir kita coba jika nilai kita 20 misalkan. Nah, kita akan mendapatkan E seperti itu. Atau misalkan jika kita memasukkan angka yang tidak valid ya, seperti 1500 misalkan. Nah, dia akan error gitu hasilnya. Jadi nilai yang dimasukkan tidak valid gitu. Dia akan tetap memberitahu kita harus memasukkan angka dari 0 sampai 100 seperti itu. Oke teman-teman, dari 2 tutorial yang saya buat, saya ingin meminta maaf jika mungkin beberapa kalimat atau ucapan saya belum atau kurang dimengerti gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih memahami
dan lebih bagus lagi gitu ya dari segi pembuatan video atau dari segi bahasa pemrogramannya gitu. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi jika banyak salah kata atau beberapa kali error gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.